Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan mengantarkan kepada Anda tempat sepak bola Indonesia dan juga dunia. Kali ini terkait dengan perkenalan PSSI terhadap pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, yang akan tentu saja melatih Timnas Indonesia ke depan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada John Herdman, kenapa pilih Indonesia ya. Kemudian banyak hal nanti yang akan kita berikan kepada Anda, dan ini cukup menarik. Ada yang menarik kenapa, dan itu ialah menjadi kita harus dukung John Herdman, kemudian pelatih, asisten pelatih Cesar Meilan, PhD, dan seluruh Timnas Indonesia baik itu U23 dan juga Timnas senior. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Kemudian juga tolong untuk disebarkan kepada teman-teman Anda. Jangan lupa untuk berikan kritik dan saran kepada channel ini di bawah ini di link kolom komentar. Kemudian kirimkan juga kritikan dan saran buat PSSI dan juga Erick Thohir di bawah ini di link kolom komentar. Langsung aja kita bahas kenapa John Herdman ini tertarik untuk melatih Timnas Indonesia. Ya, meskipun sudah dijelaskan kita itu sudah dekat dengan Piala Dunia namun tidak tercapai. Dan kenapa dia tertarik kepada Timnas Indonesia itu salah satu faktor adalah hebatnya, luar biasanya supporter masyarakat Timnas Indonesia, 280 juta yang menggemari sepak bola. Ini yang menjadi alasan utama seorang John Herdman itu lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang tawaran dari negara yang lain. Ada Jamaika dan juga Honduras yang menginginkan jasa pelatih asal Inggris ini. Dan tentu saja dengan pemilihan yang udah disampaikan kepada kita, dia itu lebih memilih Indonesia karena satu, yang pertama, Indonesia itu memiliki supporter terbesar di dunia. Itu yang membuat ya kita masyarakat Indonesia, supporter, netizen itu agak bergetar nih ya. Kita bangga lah, kita ingin memberikan simpati kepada kita sebagai supporter yang selalu mendukung Timnas Indonesia dari era ke era. Oke, berikutnya juga kenapa juga dia lebih memilih Indonesia ketimbang Jamaika dan Honduras ya. Ini ada beberapa hal, karena pemain kita sebenarnya udah siap, namun ya ketika di round keempat sebenarnya kita udah dekat dengan Piala Dunia namun tidak tercapai. Itu saja permasalahannya. Kemudian apa yang lagi yang menjadi pertanyaan dari pembawa acara kepada John Herdman itu juga bagaimana dia itu bisa menyelaraskan budaya, dan dia menjelaskan bahwasannya Kanada itu juga terdiri dari berbagai macam imigran dari Bosnia, kemudian juga ada dari Afrika ya, kemudian juga Amerika Selatan, dan di sana memang kehidupannya beragam, sosial budayanya beragam. Dan terkait dengan Indonesia ini juga dia mempelajari bagaimana sebuah pemain-pemain yang diaspora dan juga pemain-pemain lokal yang ada di Liga 1. Dia juga udah mempelajari budaya Indonesia itu seperti apa ya, karena dia udah terbiasa di Kanada dengan berbagai macam budaya dari berbagai negara. Mereka negara imigran, dan dia udah mengadopsi dari apa yang udah dia lakukan di Kanada dan ingin melakukannya di Timnas Indonesia. Kemudian yang terpenting ini ya, ketika dia sudah melakukan sebuah riset budaya ya bersama Cesar Meilan, dia juga sudah melakukan riset, karena ini asisten pelatih dari seorang John Herdman ini adalah seorang peneliti. Jadi dia sudah membuat paper-paper yang mungkin ya dia menulis bagaimana nanti yang akan diserahkan kepada John Herdman itu papernya ya, karena memang tugasnya adalah dia sebagai pelatih fisik, sehingga di sana dia akan bisa mengkolaborasikan Indonesia seperti ini, fisiknya seperti ini, dan pemain diaspora seperti ini. Itu yang menarik buat
tanggapan yang udah disampaikan kepada kita, dan saya sih sendiri merasa bangga ya, karena kita disebut di awal itu sebagai supporter dia bangga Indonesia itu John Herbert bangga melatih timnas dengan supporter terbesar di dunia. Dan juga pertanyaan wartawan pada Piala AFF, bagaimana ini harus ditanggapi oleh John Herbert, karena di AFF itu tidak ada jadwal FIFA di sana, dan apakah pemain-pemain yang akan dimasukkan itu juga bagus? Ya, dia menjawab dengan ya itu malah lebih bagus, karena dia bisa memanfaatkan potensi-potensi pemain muda yang ada di Indonesia, baik itu dari U20 ya, kemudian U23. Dia akan memaksimalkan di sana potensi pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang ada di Liga 1 untuk masuk dalam skuad timnas yang nanti akan bermain di AFF. Karena dia juga percaya AFF itu adalah zona penting, meskipun tidak ada kalender FIFA di sana. Ini harus dimenangkan dengan baik ya, meskipun ya alasan-alasan yang kemarin itu tidak adanya pemain-pemain kelas J.I.C.S, Kevin Dix, Kevin Verdonk, karena ini memang bukan jadwalnya FIFA. Dan seorang John Herbert ini juga menganggap penting Piala AFF, dan kemudian menuju Piala Asia ya 2027 tahun depan, dia juga menganggap ini adalah hal yang terpenting, karena Indonesia tidak usah ikut kualifikasi Piala Asia 2027 karena kita masuk 16 besar kemarin ya. Dan apa yang sudah menjadi tanggapan dari John Herbert itu, catatan yang terpenting adalah bagaimana dia sudah belajar bagaimana adaptasi budaya, adaptasi lingkungan, adaptasi supporter ya, itu yang menjadi utama buat dia, karena Indonesia ini beragam supporternya, dan dia sudah bisa memahami karakter bagaimana orang Indonesia kepada timnas. Kita itu coach ya, kita kepada timnas itu cinta mati, nggak namanya nggak cinta mati, total kita itu kalau mendukung timnas, mendukung anak-anak muda, mendukung pemain-pemain kita itu total. Kenapa? Ya karena mereka adalah pahlawan di bidang sepak bola, dan itu kebanggaan kami sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih coach yang sudah memberikan alasan utama Anda memilih Indonesia, karena kita memiliki supporter terbesar di Indonesia, di dunia. Itu yang buat kami itu bangga coach ya, daripada Anda melatih di Jamaika ataupun Honduras yang ya di zona CONCACAF ya, itu Anda menyampingkan itu lebih memilih ke timnas Indonesia. Terima kasih yang sudah Anda sampaikan, itu kami simpan ya coach Hetman, dan mudah-mudahan nanti juga Anda didampingi dengan asisten pelatih yang mumpuni, baik itu asisten pelatih kiper, kemudian gizi, dokter ya, kemudian juga yang dia akan menata skema atau bagaimana itu ya. Nanti mudah-mudahan itu Anda didampingi oleh pelatih-pelatih yang luar biasa, sehingga Cesar Melan itu nggak sendirian dalam menata fisik, kemudian mencegah agar tidak cedera, kemudian penanganan ketika atlet cedera, dan bagaimana dia bisa mengoptimalkan kebugaran pemain hingga pada level tertinggi. Itu yang kita harapkan, sehingga dalam berbagai macam turnamen ya, baik itu nanti di FIFA Series, kemudian AFF tahun ini, dan FIFA Matchday, itu kita bisa tampil dengan kebugaran di atas pemain-pemain negara yang ikut dalam turnamen di FIFA Series ataupun dan juga AFF ya, dan juga FIFA Matchday. Nanti kita akan punya 8 FIFA Matchday pada tahun 2026 ini. Demikian yang sudah kita sampaikan, dan terima kasih sekali lagi buat Coach Hetman karena Anda memilih Indonesia, karena karena supporternya itu memang kita dewasa, dan jangan pernah kita memberikan ucapan-ucapan kepada pemain kita ataupun coach dengan sindiran dan macam-macam ya. Mereka adalah profesional yang selalu bekerja untuk pekerjaannya masing-masing ya.
rekan-rekan semuanya yang telah melakukan perundungan kepada Tom Hanks, saya harapkan mudah-mudahan kamu sadar, nak ya, apakah kalian buzzer atau apa, mudah-mudahan polisi bisa menangkap para pembuli-pembuli yang ada di media sosial. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe ya. Dan itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini dari Jakarta. Saya Jelo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, enjoy.